Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. The Power Muhdor dan Rizik Syihab adu domba umat. Saya mengatakan begini karena kalau kita lihat realitas yang ada, bahwa kekuatan mereka sampai detik ini hanya terletak pada para pengikut-pengikutnya. Sehingga saya mengatakan The Power Muhdor dan Rizik Syihab adu domba umat. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, beberapa hari kemarin Pak Muhdor dan Pak Rizik Syihab ini berkoar-koar di depan pengikutnya, di depan jamaahnya yang mayoritas masyarakat Nusantara Indonesia atau yang kita sebut dengan pribumi, dengan kalimat-kalimat yang mengandung unsur adu domba, mengandung unsur memprovokasi umat untuk mengintimidasi dan mengeksekusi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kelompok atau orang-orang yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini jelas bagi kita adalah sebagai bentuk yang menunjukkan kefrustasian mereka, keputusasaan mereka, ketidakmampuan mereka mengkanter penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ketidakmampuan mereka membendung pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang semakin hari kalau kita lihat semakin membludak untuk berkiblat pada penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan rela berikrar untuk membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mereka berdua, yakni Pak Muhdor dengan Pak Rizik Syihab, ini bertindak semacam itu jelas ada faktor yang menyebabkan mereka semacam itu, yakni memprovokasi, mengadu domba umat untuk melakukan tindak kejahatan. Ada beberapa faktor yang saya tulis ya, dan faktor ini setelah saya mengkaji dari situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama, mereka berdua tidak bisa mengkanter penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani secara ilmiah, dan tidak bisa menemukan kitab sezaman yang dituntut untuk mengalahkan penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini terbukti dengan beberapa blunder yang telah dilakukan oleh Pak Muhdor. Dia ketika beberapa hari yang lalu videonya viral, ini mengatakan dengan menggebu-gebu, dengan penuh emosi, telah mengatakan bahwa dia telah menemukan kitab yang selama ini dimintai Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yakni kitab Abnaul Imam. Dan ternyata mungkin Pak Muhdor sebelum berkoar-koar dengan penuh emosi dan ambisi bahwa mengatakan kitab Abnaul Imam ini adalah kitab sezaman yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini tanpa diteliti, tanpa diverifikasi, sehingga tidak tahu kalau dia Pak Muhdor ya berkoar-koar bahwa
yang dikoar-koarkan itu adalah kitab palsu. Karena kitab Abnaul Imam yang dipegang oleh Pak Muhdor kemarin itu adalah bukan kitabnya Imam Tobah yang asli, alias imitasi palsu. Ya, sehingga kalau begini ya, betapa malunya Pak Muhdor, betapa betapa malunya lah ya, sangat malu sekali karena ternyata yang ia kira kitab asli ternyata imitasi palsu ya. Kemudian faktor yang kedua, karena semakin hari penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini semakin terkini dan semakin dikaji oleh banyak para cendekiawan, baik yang backgroundnya itu akademik maupun non akademik ya, sehingga semakin banyak yang meneliti maka semakin banyak yang tersadarkan diri. Sehingga semakin banyak yang tersadarkan diri, maka otomatis semakin banyak yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena pada dasarnya mereka ya bisa tersadarkan diri karena mereka itu mencari kebenaran, bukan mencari pembelaan diri untuk membela Ba'lawi atau Ba'alwi. Ini bisa dibuktikan dengan para akademisi yang mengikrarkan diri untuk setia mendukung penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berkesimpulkan terputusnya nasab klan Ba'alwi. Kita lihat yang semakin berani mantan Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Isomuddin, kemudian cendekiawan NU kalangan muda ya, Imam Haromain ya, dan banyak yang lainnya, dan bahkan yang selama ini ya kekeh membela Ba'alwi yakni Mahesa ini menyatakan diri dia tidak membela Ba'alwi karena sadar penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak mungkin tertandingi. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kenapa Pak Muhdor dan Pak Rizik Syihab ini mengadu domba, memprovokasi dan menghasut umat, karena semakin hari semakin banyak pengikutnya Pak Muhdor dan Pak Rizik Syihab ini untuk menyatakan melarikan diri, alias menyatakan diri untuk tidak lagi mendukung dan membela klan Ba'alwi. Karena apa? Karena mereka sadar diri bahwa setelah diteliti dan dikaji, ternyata penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini patut dan pantas diikuti. Kenapa? Karena memang tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mengandung kebenaran yang datang dari ilahi dan tidak bisa ditandingi oleh kelompok klan Ba'alwi maupun pendukung-pendukung klan Ba'alwi. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah mereka sadar diri bahwa hasil tes DNA-nya tidak mengarah kepada Hasan ataupun Husaini, tetapi mengarah kepada Yahudi dengan berhapluk grup G bukan J1. Sehingga pantas saja Rizik Syihab menentang perkataannya sendiri yang awalnya berkoar-koar bahwa wajib tes DNA bagi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Akan tetapi dia mengganti dengan kalimat bahwa tes DNA haram bagi klan Ba'alwi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Itu faktor yang
keempat. Dan ini faktor yang saya sebutkan yang terakhir. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dari faktor-faktor, 4 faktor yang sudah saya sebutkan tadi, inilah kekuatan atau power mereka semakin hari semakin hilang. Nah, semakin hari semakin hilang, dan tak berarti, sehingga salah satu strategi mereka berdua agar mereka tetap dianggap sebagai keturunan Nabi adalah mereka menebarkan hoaks, caci maki, intimidasi, mempersekusi, serta mengadu domba, serta memprovokasi umat Nabi untuk membenci dan menghalangi Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sang peneliti nasab kelompok-kelompok yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi di depan masyarakat yang mudah dibohongi. Jadi jelas ya, faktor-faktor itulah yang menyebabkan Pak Mudhor dan Pak Rizik Syihab ini penuh dengan frustasi dan depresi, sehingga mereka rela untuk memprovokasi umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.